Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu. Pilih file ya. Jadi pilih kartu kali ini temanya berjudul Yang Cinta Kamu Seumur Hidupnya. Wah, jadi kita lihat yang mencintaimu seumur hidupnya, gitu ya. Ini pilihan pertama, kedua, ketiga. File 1, 2, 3. Oke, silakan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya, supaya tahu nih siapa yang cinta kamu seumur hidup ya. Ini energi banyak orang, bisa cocok bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok, ada vice versa mungkin, terbolak-balik, dan boleh berlaku kapan aja. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke, langsung aja. Yang mencintaimu seumur hidup. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Ini disimpan dulu, bestie. Oke, nah. Tara. Kita mulai ya. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih kartu pertama. Yang mencintaimu seumur hidupnya. Wah, ini orangnya tertutup banget ya. Sangat-sangat tertutup, misterius ya. Aku ngerasa banyak yang dia pendam selama ini. Banyak yang belum dia jujurkan sama kamu. Mungkin ya dia pengen banget sebenarnya mengungkap apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Ya, ini orangnya nggak jelas sebenarnya. Karena perasaannya dipendam atau ada yang dia pendam tentang kamu, tentang kalian gitu. Ya, hubungan gak jelas juga sih ini ya. Orangnya apa ya, dia tuh memang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, atau ya dia sulit menjadi apa adanya gitu. Oke, kita lihat dulu ke sini. Aku udah shuffle biar cepat ya. Jadi lanjutannya, yang mencintaimu seumur hidup ini bisa kan beberapa orang ya. Jadi aku ngelihatnya ada yang dia tuh menganggap kamu berharga di hidup dia. Ada yang menganggap kamu tuh berkesan banget karena kamu membawa perubahan besar di hidupnya dia. Mungkin orang ini ada toksiknya atau ada negatifnya sebelumnya, tapi kehadiranmu membawa perubahan besar di hidupnya. Dia jadi ngerasain energi positif, hal positif, atau ya kamu secara tidak langsung membuat dia ke arah yang lebih baik gitu. Dan dia sebenarnya berharap loh sama kamu, berharap banget ya. Ya meskipun orangnya nggak jelas gitu, dia tertutup banget ini kan, parah banget ini misteriusnya. Tapi ya sesungguhnya dia berharap sama kamu. Mungkin kamu tuh apa ya, kamu tuh kayak seseorang yang memang menjadi pasangan ideal buat dia. Kamu kayak orang yang selama ini dia cari gitu, atau kamu orang yang bisa melengkapi dia gitu. Beberapa kalian ya kamu lebih baik dari dia, atau vice versa. Terus ada sebenarnya orang yang bisa aja lebih dari kamu ya. Kayak dia tuh bisa dealing dengan yang lain. Ada yang lain yang mau sama dia, apalagi kalau orangnya populer ya. Mungkin ada followers yang banyak, yang like foto, yang komen foto itu ada aja. Atau bisa dia, bisa kamu gitu. Jadi ya kalau ada yang kayak gitu kan kadang kita merasa, aduh aku ini apalah, aku ini siapalah gitu ya. Tapi dia susah banget lupa sama kamu. Dia selalu gagal move on dari kamu. Jadi siapapun orang ini, dia mungkin gak bisa melupakan kamu seumur hidup gitu. Karena mencintaimu seumur hidup juga kan.
orangnya lumayan pelin-pelan gitu. Sebenarnya nggak punya pendirian, karena dia aja bingung gitu maunya dia apa, ya. Dia bingung sebenarnya, dia tuh kayak gimana sebenarnya. Mungkin dia belum tahu jati dirinya, belum tahu prinsip hidupnya. Jadi kamu datang membawa perubahan besar buat dia, gitu. Ya, meskipun ini beberapa udah nggak deket lagi, nggak bicara atau nggak ketemu, tapi ya kamu orang yang dia cintai seumur hidup, karena kamu membawa transformasi itu, kamu membawa perubahan besar itu, ya. Ini beberapa dari mereka, ya mungkin ada juga sih yang lain, ya. Entah di pihak dia atau kamu, ada sebenarnya pilihan lain, opsi lain. Mungkin harus fokus sama si Marimar, Sergio, atau harus fokus sama keuangan. Aku rasa itu ada. Fokus sama kerjaan juga bisa, ya. Terus aku ngerasa orang ini sebenarnya bisa berkembang, bisa maju sama kamu. Atau nih vice versa ya. Aku ngeliat kalau kamu punya koneksi sama orang ini, kalau kamu punya koneksi spiritual gitu sama dia, ya pasti ada hikmahnya, ada berkahnya. Dari koneksi ini kamu pun ada perubahan besar di hidup kamu. Terus aku ngeliat ini ada yang orangnya dipengaruhi keluarga, atau ya didikan keluarga mempengaruhi sifat dia. Atau jangan-jangan ini orangnya sudah berkeluarga ya. Ada nih yang sudah berkeluarga. Wah, gitulah. Terus ini ada rahasia yang akan terbongkar. Nah, ini beberapa cinta rahasia sih aku rasanya, ya. Atau aku ngelihatnya orang ini sebenarnya punya intuisi ya. Sensitif juga sih orang ini. Tapi kalau kalian mirror, kalian punya hubungan spiritual, ya kalau dengar intuisi satu sama lain, ya kita tahu kita sama-sama sayang, sama-sama cinta. Tapi ya diem aja gitu, pasif. Atau ada yang memendam perasaan, merahasiakan perasaan. Bisa juga ini rahasia yang akan terbongkar ya. Orang ini penuh dengan rahasia. Jadi dia sering gak jujur gitu, ya. Terus ini ada biar mantan tahu kondisimu. Berarti mantanmu mencintaimu seumur hidup ya. Jadi beberapa kalian, ini mantan bisa siapa aja. Bisa mantan pasangan, mantan teman, mantan rekan, mantan kawan atau siapapun ya. Ya mantan ini mencintaimu seumur hidup. Dia pengen tahu banget kondisi kamu. Cie. Terus yang baik tetaplah baik. Kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi kalau kamu orangnya baik ya, kamu tetap dipandang baik gitu. Atau gini, orang ini mungkin punya pola pikir yang gimana gitu ke kamu, atau pernah menganggap kamu sebelah mata gitu. Ah, kamu nggak gimana, bisalah dilupakan. Ternyata nggak bisa dilupakan ya. Sampai dia sadar gitu. Iya sih, kamu tuh orang baik, makanya aku ingat sama kamu. Iya sih, kamu tuh baik, makanya aku mencintaimu seumur hidupku. Ya kalau kamu orang benar, ya tetaplah benar gitu. Jadi kebenaran itu terungkap ya, apapun itu. Terus ada bijak, cerdas, dan berkualitas ya. Bisa dia, bisa kamu. Mungkin dia suka kamu bijak, kamu cerdas, kamu berkualitas. Atau ya koneksi ini membuat dia menjadi orang yang bisa bijaksana. Dia bisa menjadi berkualitas gitu. Ya dia ngerasa berkesan banget sama kamu ya. Atau dia suka sama kebijaksanaanmu, kecerdasanmu. Kamu pintar gitu ngambil hatinya. Kamu juga akhirnya jadi pemenang ya. Ya mungkin akhirnya kayak terungkap gitu kan, kamu yang punya kualitas, kamu yang terbaik. Terus ada study ya, school. Beberapa ini ada juga kalian yang dicintai sama teman sekolah atau teman belajar, rekan belajar gitu ya. Mungkin ada teman sekolahmu, atau kamu kenal dia pas sekolah, kamu kenal dia pas sekolah atau kuliah, atau kamu kenal dia ketika kursus, ketika les, ketika apa ya? Ya ini ada teman belajar sih, rekan belajar gitu, atau hubungan ini bawa pembelajaran ya. Lalu di sini ada cinta rahasia. Tadi aku udah bilang kan, cinta rahasia. Oke, lalu kamu akan menjadi diri sendiri dan seseorang akan mencintai kamu apa adanya. Berarti koneksi ini ada juga hikmahnya, kamu jadi tahu mencintai dirimu sendiri. Dan orang ini akhirnya mencintai kamu apa adanya, gitu.
Lalu di sini ada yang kehilangan kamu akan mencarimu lagi dan memperbaiki hubungan. Berarti ada yang benar-benar kehilangan kamu ya. Terus mau cari kamu lagi. Dan ini aku rasa beberapa memang udah lost gitu aja. Nggak ketemu, nggak bicara. Tapi dia mau memperbaiki hubungan sama kamu. Ini ada yang usaha ya. Mungkin ada yang pengen bikin usaha atau punya usaha. Atau ya kamu pernah berusaha untuk orang ini. Dan orang ini sekarang mau berusaha buat kamu. Sebenarnya gitu. Apalagi kalau mau mendapatkan kamu ya usahalah. Gitu kan say. Ya dia harus berusaha. Terus ada teaching ya. Pengajaran, pembelajaran. Makanya aku tadi ngerasa memang ini bisa teman sekolah ini. Atau kamu kenal pas sekolah. Pas kamu belajar, kursus, les ya. Atau memang ini teaching ini apa ya? Banyak pembelajaran yang kamu berikan. Kamu tuh secara tidak langsung mengajarkan orang ini tentang kebaikan. Kamu secara tidak langsung mengajarkan dia untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi banyaklah pembelajaran ya. Oke, ini orangnya memang aku rasa toksik banget ya. Atau dia pernah toksik parah, dia pernah bersikap negatif, pernah ya kecewakan kamu lah, sakiti kamu gitu. Oke. Terus beberapa ini energinya mirror ya. Ada yang mirror koneksi spiritual. Tapi ada juga nih naungan magic ya. Atau hubungan ini kayak magic gitu sih. Magical gitu, kayak keajaiban banget gitu aku rasanya. Atau ya kamu nggak nyangka dia mencintai kamu seumur hidup. Kayak magical gitu, ajaib gitu say. Jadi kayak ya suatu saat kamu akan lihat gitu, iya ya kok bisa orang kayak gini ternyata mencintai aku seumur hidupnya. Ya gitu. Lalu apa ya, aku ngerasanya dia sangat ingat siapa kamu. Dia ingat apa yang pernah kamu bilang. Dia ingat tutur katamu. Dia ingat apa yang kamu lakukan. Kayaknya orang ini gak bisa lupain kamu gitu. Beberapa karma ya. Ada karma gitu. Mungkin dia pernah menyakiti jadi dia susah melupakan gitu ya. Ini ada letting go. Aku ngerasanya orang ini sempat menjauh, sempat pergi atau ya vice versa. Kayak ya udah menjauh aja kita. Tapi ternyata nggak bisa lupakan kamu. Malah mencintaimu seumur hidup. Dan aku ngerasanya orang ini kan mencintaimu ya. Dan dia juga punya hasrat sama kamu. Ini orangnya punya gairah seksual sama kamu. Atau sekarang dia berhasrat banget sama kamu ya. Dia mencintaimu luar dalam. Dia suka kepribadianmu. Dia suka juga sama fisikmu ya. Ada sih di sini yang kayak sukai kamu tuh dari fisik dulu, habis fisik ya dia cintai kepribadianmu. Tapi ada yang kebalik, dia sukai kepribadian kamu nih, dia mencintai kepribadianmu yang di dalam, tapi akhirnya jadi mencintai fisikmu, jadi pengen menyentuh kamu gitu. Atau ini orangnya memang ada yang hiperseksi aku rasanya. Ada player, ada yang suka mempermainkan, ada sih orangnya yang kayak suka seks gitu. Jadi dia sukalah seksual dengan kamu gitu. Ya aku rasa gitu. Ada ini yang gairah seksualnya tinggi banget sih aku rasa. Atau dia orangnya duniawi. Nah kamu datang sebagai cahaya ke hidupnya dia gitu. Kamu tuh sebagai cahaya yang menyinari hidup dia yang gelap. Jadi dia yang tadinya duniawi, yang tadinya dia gelap, toksik, ya ini sedikit-sedikit dia akan menjadi lebih baik sejak kenal kamu. Atau bahkan setelah dia tahu sakit banget kehilangan kamu, setelah dia sadar sakit banget kehilangan kamu ya, akhirnya dia perlahan menjadi lebih baik. Jadi suatu saat kalau kamu ketemu orang ini, dia akan cerita sih, aku bisa lebih baik ini karena kamu. Nanti kalau suatu saat ketemu ya aku ngomong, aku bisa menjadi positif itu sebenarnya karena kamu juga gitu. Jadi ya aku sayang sama kamu seumur hidup. Gitu. Oke, aku kasih huruf ya. Huruf dulu di nama dia, kamu, atau vice versa ya. Huruf Q, O, B, M, I, R,
A, ada Y, W, J, ada E, N, P, ada T, F, ada S, ada G. Oke. Bulan spesial ini Februari, ada Maret, ada Oktober, April, Agustus, September, ada Mei, dan Januari. Oke, zodiak dominan Virgo, Gemini, Scorpio, Capricorn, ada Sagittarius, Cancer, Aquarius, dan Pisces. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini pile 2, pilihan 2. Kalian yang milih kartu kedua. Tara. Jadi kartu kedua ini yang mencintai kamu ya, seumur hidup. Wah, dia tuh sayang banget sama kamu ya. Beberapa ini tidak dekat lagi, tidak bersama. Jadi ada energi kerinduan yang meronta-ronta. Ya, dia kangen banget sama kamu, Kak, ya. Ini orangnya kenapa bisa sayang banget sama kamu? Karena kamu pernah sayang banget sama dia, ya. Kamu pernah mencintai dia dengan tulus, kamu pernah loyal sama dia. Kamu kayaknya pernah melakukan yang terbaik, memberikan kasih sayang. Kamu pernah memberikan yang terbaik lah buat dia. Jadi secinta itu kamu sama dia, kamu pernah sesayang itu sama dia. Dan dia akhirnya baper ya, dia akhirnya terbawa perasaan sama kamu. Ya, dia sayang banget lah sama kamu, bahkan seumur hidup ya. Dia kayak apa ya, kamu tuh selalu aku ingat, karena kamu baik banget. Gitu. Dia nyaman banget sama kamu, ya. Dia ini suka lihat fotomu, ya. Dia suka memandang fotomu, aku rasa. Jadi kamu posting foto lah. Biar dia lihat terus foto terbaru kamu. Atau dia suka lah bayangin wajah kamu. Oke, aku lanjut. Ini aku udah shuffle biar cepat ya. Jadi yang mencintaimu seumur hidup, aku ngerasa ini 2 orang. 2 orang. Iya, Kak. Ada 2 orang. 2 orang ini kuat banget perasaannya sama kamu. 2 orang ini sayang banget sama kamu seumur hidup ya. Ada sih orangnya yang baperan gitu ya, kayak tadi. Dia tuh bawa perasaan gitu lah, sensitif banget perasaannya ke kamu. Tapi ada juga yang logik banget ya. Ada yang pakai logika banget orangnya gitu. Tapi apapun itu, mau pakai perasaan, mau pakai logika, ya intinya mencintaimu seumur hidup gitu ya. Ini kan 2 orang. salah satunya ini memang ada koneksi spiritual sama kamu. Ini bisa aja kamu di-link sama twin flame dan soulmate gitu, atau ya di-link sama twin flame atau ada lagi karmic gitu. Ya intinya salah satunya twin flame-mu. Aku ngerasa gitu ya. Bisa nih ada memang orang yang pernah nyakitin kamu, ada pernah yang kecewakan kamu. Ya itu kayak karmic atau apalah, membawa karma gitu ya. Tapi kan ada juga twin flame kayak mirror ya. Gitu. Jadi ya bisa aja ada karmic dan twin flame, atau ada karmic ada twin flame ya. Terus twin flame sama soulmate itu ada. Ya gitu sih. Intinya salah satu twin flame aja gitu. Terus aku ngerasanya orang ini mungkin agak beda ya. Agak beda dengan kamu secara karakter, agak beda dengan kamu secara sifat gitu. Atau kalian beda cara pandang begitu. Beberapa memang punya perbedaan ya, entah beda apa gitu kamu sama dia, itu aku rasa ada. Dan aku ngelihatnya ini kalau memang di-link sama twin flame,
Ya, mungkin kamu nggak terlalu ngeh ya. Mungkin kamu nggak terlalu tahu juga. Apa iya gitu, dia cintai aku seumur hidup? Ya jawabannya iya gitu. Karena ini aku rasa eh coba ikuti intuisimu gitu, ikuti kata hatimu. Ini kan koneksinya kuat banget gitu. Kalau misalnya kita nggak bersama juga, atau kita berhadapan dengan orang lain, ya tetap aja orang ini yang ada di pikiran kamu. Kamu pun selalu ada di pikiran dia. Makanya aneh gitu ya hubungan ini, koneksi ini. Dan jujur aja dia mati rasa dengan orang lain. Dia mati rasa begitu jika berhadapan dengan yang lain. Atau ya, dia bisa aja fokus sama yang lain, tapi ujung-ujungnya mikirin kamu lagi. Ujung-ujungnya terkoneksi sama kamu lagi. Ya, ini juga melibatkan leluhur ya. Aku ngerasanya melibatkan kakek nenek moyang ini. Kayak koneksi diwariskan leluhur kamu dan leluhur dia. Mungkin leluhur kalian dulu pernah berpasangan. Leluhurmu sama leluhur dia dulu pernah nikah atau pernah pacaran ya. Terus ini yang mencintaimu seumur hidup, dia suka kepoin kamu, suka stalking kamu nih ya. Ya diam aja sih orangnya, nggak banyak bicara juga nih kayaknya, nggak banyak komunikasi atau nggak ada. Tapi diam-diam gitu memperhatikan kamu, cek kontak kamu terus, cek sosmedmu. Jadi kalau kamu pasif ya dia panik gitu. Itu sih. Oke, ini ada life pet ya. Jadi aku ngerasa ini hubungan yang memang apa ya? Kamu sama dia itu punya karma yang mirip gitu. Kamu sama dia punya karma yang hampir sama gitu ya. Jadi kakek nenek moyang gitu atau leluhur kamu, leluhur dia itu mewariskan karma yang sama. Jadi kamu sama dia tuh kayak cerminan gitu, mirror. Atau life path kalian ada yang sama gitu? Nggak harus sama juga sih, tapi lebih kayak ada hubungannya life path kamu dengan life path dia. Apalagi kalau beneran sama gitu ya. Life path itu apa ya? Angka kehidupan gitu. Life path number ya. Jadi coba jumlahkan tanggal lahirmu dengan jumlahkan tanggal lahir dia. Mungkin ada yang sama ya. Misalnya kamu jumlahin nih tanggal lahirmu, tanggal ditambah bulan ditambah tahun, nah jumlahin gitu. Apakah sama ujungnya dengan dia gitu? Kalau sama ya membawa karma yang sama dari leluhur gitu ya. Itu sih aku rasa. Mungkin life pathmu, angka kehidupanmu dan dia tuh sama. Atau cek aja kamu lahir hari apa, dia lahir hari apa. Misal lahirnya sama-sama hari Jumat. Nah, mirror banget tuh. Sama-sama dilahirkan di hari yang sama. Aku rasa pokoknya intinya ya kita tuh mirror karena mungkin dulu leluhur kita punya hubungan. Beberapa hubungan di kehidupan dulu itu tidak terselesaikan dengan baik. Jadi ya kita yang harus bereskan baik-baik gitu. Ribet ya. Ini ada accept ya, penerimaan, acceptance. Jadi aku ngerasanya ini tuh memang apa ya, ujung-ujungnya kita harus menerima keadaan, ujung-ujungnya kita harus berdamai dengan kenyataan gitu. Kan ini berapa hubungannya rumit, sulit, mungkin ada pilihan lain, ada yang lain, atau ya aku nggak bisa menjanjikan apa-apa, aku nggak bisa ngasih harapan, kamu juga nggak bisa menuntut banyak gitu. Jadi ya udah terima aja keadaan ini. Atau ya kita jadi mengerti cinta tanpa syarat ya. Kita jadi mengerti cinta nggak harus memiliki atau segala macam. Oke, ini ada children. Children ini anak ya. Mungkin ini apa ya, orang yang kamu kenal ketika anak-anak, ketika usia kita muda, atau apa ya, orang ini kekanak-kanakan, tidak lebih dewasa, bisa vice versa, atau sudah punya anak, itu ada ya. Oke, kemudian ada tidak mudah khawatir. Jadi orang ini santai sih aku ngerasanya. Ada yang slow banget ya. Diam 1000 bahasa. Ya memang gak jelas banget aku rasanya. Ini ada yang gak jelas juga gitu kak. Jadi dia slow, kayak gak mudah khawatir gitu. Santai banget orangnya. Sampai kamu gregetan gitu.
beberapa ini ngerasa sih orang ini susah diakses, orang ini susah ditebak ya. Sampai kamu tertuntun lihat tarot, sampai semesta mendorong kamu melihat tarot supaya kamu dapat pencerahan. Jadi kamu bisa tahu energinya lewat tarot, lewat intuisimu. Ya intuisimu makin tajam di koneksi ini, gitu ya. Nih ada refreshing, dan ini ada masa lalu yang belum merelakan. Jadi kalau refreshing itu, aku rasa mungkin ada juga yang baru, tapi ini ada juga masa lalu, kan? Kalau yang refreshing itu energinya mungkin lebih baru, atau ini orangnya ada yang dari masa lalu, atau masa lalu itu sudah menjadi jiwa baru, ya, jiwa lebih baik. Bisa juga aku ngerasa orang ini pengen jalan sama kamu. Kayaknya orang ini kayak pengen apa ya, kayak nge-refresh gitu hubungan kalian. Istilahnya ya mungkin dia mau ketemu kamu ini atau bicara lagi gitu. Kayak kamu sama aku tuh kayaknya harus bicara lagi, harus ngomong lagi supaya hubungan ini kayak lebih baik, atau ya supaya ketemu gitu jalan keluar ya. Terus kamu sudah menjadi jiwa baru. Nah ini tadi kan aku bilang, dan kamu adalah sumber cahaya. Kamu juga selalu dijaga, berarti leluhur ya. Apa ya, bisa juga gini sih konteksnya. Tadi ada kan 2 orang yang mencintaimu seumur hidup, tapi bisa juga plus 1 lagi ya. Plus 1 lagi itu leluhur kamu, penjaga kamu itu mencintaimu seumur hidup ya. Jadi sadar gak sadar ada gitu makhluk tak kasat mata, ada makhluk yang sudah tiada, atau kita bilang penjagamu lah, itu mencintaimu seumur hidup ya. Dan orang yang tadi itu entah twin flame-mu, soulmate-mu, atau ini twin flame atau sama karmikmu atau siapapun, ya dia tuh sudah jadi jiwa baru karena kamu cahaya ya. Gitu Kak, oke? Melihat kamu seperti melihat diriku sendiri, menyakitimu seperti menyakiti diriku sendiri. Kamu cerminan diriku. Nah ini twin flame-nya parah banget ya. It's okay lah, ada lagi yang lain. Misalnya yang lain itu karmik, yang lain itu soulmate lah. Tapi yang membekas banget ini adalah twin flame-mu, cerminanmu ya. Mirrornya kamu ini yang sampai error gitu. Ya itu. Dia bilang melihat kamu kayak ngelihat diriku sendiri. Jadi menyakiti kamu tuh sama kayak menyakiti diriku sendiri. Sama-sama sakit kita ya. Kamu cerminanku gitu Kak. Nah ini tadi kan leluhur ya, dicintai seumur hidup oleh leluhur, dijaga seumur hidup oleh leluhur. Oke? Atau itu sih, leluhur kamu sama dia tuh ada hubungan di masa lalu ya. Nah ini ada ayam, mungkin ada sio ayam. Coba cek tahun lahirnya ya, tahun segini-segini. Google ini sio apa. Muncul, mungkin ada sio ayam ya. Atau ayam itu komunikatif sih, aku ngerasanya. Orangnya mungkin pengen berkomunikasi dengan kamu, atau dia senang bicara sama kamu ya. Kamu orangnya bisa aja komunikatif juga, enak diajak ngobrol ya. Nah ini ada, aku rasa hubungan yang kayak hubungan yang mustahil gitu ya. Makanya aku bilang ini rumit banget. Beberapa ngerasanya apa iya gitu aku sama dia bisa bersama, kan ini kayak hubungan yang mustahil gitu ya, kayak nggak mungkin. Apalagi kalau ada orang lain, apalagi punya perbedaan, apalagi ya kita tuh beda gitu, jalan hidup kita atau takdir kita beda. Tapi di sini dibilang percayalah pada hal yang kamu rasa mustahil, karena itu bisa aja terjadi gitu. Contohnya ya mencintai tanpa syarat itu bisa nyata, mencintaimu seumur hidup itu nyata sebenarnya ya. Mencintai tanpa menuntut apa-apa itu nyata kan. Ini ada yang cinta banget sama kamu, orangnya bucin ya. Ini kayaknya ada orangnya manis ya, kulitnya agak gelap gitu. Mungkin ada orangnya lumayan tinggi. Aku rasa ini orangnya itu sih, ada yang lumayan tinggi, kulitnya agak gelap. Apa ya? Ada yang manis gitu. Mau dia cerah atau gelap, orangnya manis aku ngerasanya ya. Orangnya manis banget.
eh bisa aja kamu suka sama rambutnya, atau dia suka sama rambut kamu ya. Rambut atau bulu. Ya, ada yang suka sama bulu-bulu gitu. Mungkin kamu suka rambut atau bulu-bulunya dia. Atau vice versa. Ya, dia suka rambutmu. Gitu. Pengen membelai kamu sih. Nih, ada yang orangnya terjebak ya. Orangnya pernah terjebak sama egonya. Atau dia terjebak aja. Aduh, iya sih. Aku yang hilangkan kamu di WhatsAppku. Aku yang hilangkan kamu di sosmedku. Terus nggak terhubung lagi sama kamu di WhatsApp. Aduh, sedih banget ya. Iya, menyesal lah udah membatasi komunikasi. Menyesal banget nggak jaga silaturahmi. Aku terjebak sama egoku sendiri. Kukira semua akan lebih baik ketika kita nggak komunikasi. Tapi ternyata makin sakit yang aku rasa ya. Ini kan kalian ada yang kayak anak kembar gitu. Kalau jalan hidup beda ya, tetap aja kan kayak kita seperti jiwa kembar. Pasti pengen lah cari tahu kabar satu sama lain. Apa salahnya bersilaturahmi gitu. Nih ada yang unfinished business, kayak ada yang belum terselesaikan kan. Jadi dulu leluhur kamu, leluhur dia, koneksinya nggak diselesaikan baik-baik. Jadi mungkin kamu sama dia sekarang terkoneksi ya. Disuruh untuk menyelesaikan ini, berdamai dengan semuanya gitu. Nih, ada yang berharap keajaiban ya, miracle. Atau ini koneksinya ajaib banget. Bahkan dibilang apa ya, nggak pernah kita kayak gini sama orang lain. Kita. Ya kita nggak pernah koneksi kayak gini sama orang lain ya. Ini koneksi yang ajaib sih. Atau butuh keajaiban baru bisa bertemu, butuh keajaiban baru bisa bersatu. Nah, ada yang menunggu, waiting ya. Entah dia, entah kamu, kayak menunggu aja gitu. Ya udah, aku menunggu itikat baiknya. Kalau dia sadari kesalahannya, kalau dia mau memperbaiki hubungan, ya silakan gitu. Atau ya, ada yang menunggu permohonan maaf, atau ya kan dia yang salah, dia harusnya memperbaiki gitu. Atau ini ada yang menunggu waktu yang tepat ya untuk bicara, untuk ketemu. Atau menunggu divine timing, menunggu waktu yang tepat. Mana tahu kita ditakdirkan bersatu. Gitu ya. Oke, aku ngasih huruf ya, huruf di namamu, dia vice versa. Oke. Ada huruf G, D, I, H, B, L, K, A, ada C, ada S, T, N, ada F, R, M, ada J, P, ada E. Oke. Bulan spesial ini ada November, Februari, ada Juli, Desember, bulan Mei, Maret, ada Januari, ada Oktober. Zodiak dominan Pisces, Aries, Sagittarius, Cancer, Libra, Virgo, Gemini, dan ada Taurus. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pile 3, pilihan 3. Kalian yang milih kartu ketiga. Tara. Oke, kartu ketiga. Yang mencintaimu seumur hidupnya. Wah. Aku ngerasa hanya kamu yang bisa melengkapi dia ya. Atau ini vice versa. Jadi sebenarnya bisa saling melengkapi gitu. Orang ini ngelihat kamu seseorang yang benar-benar dia butuhkan, dia inginkan gitu.
kamu bisa dibilang memenuhi kriterianya dia, ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa ya, aku pengen loh kamu jadi istriku. Aku pengen kamu jadi suamiku. Kayaknya bisa memuaskan, bisa memuaskan diri ini. Karena ini ada cinta, ada hasrat. Jadi dia ngerasa kamu bisa memuaskan dirinya, bisa melengkapi hidupnya, gitu. Ya dia mencintaimu seumur hidup. Ini memang ada sih aroma-aroma hubungan spiritual juga gitu. Jadi aku ngerasa ini juga memang ada koneksi cerminan, ada juga memang mirror, ada memang twin flame gitu. Oke lah. Kita lanjut, aku sudah shuffle biar cepat ya. Jadi yang mencintaimu seumur hidupnya, wah, ini pernah membatasi diri dari kamu. Bisa vice versa. Ya gimana ya say, kan dia yang batasi diri duluan. Ya udah, gua juga membatasi diri gitu. Maksudnya ini kan kamu sama dia seperti dua sisi yang mirip gitu. Apa yang dia pancarkan, itu yang kamu pantulkan. Jadi dia batasi diri, ya kamu juga batasi diri. Dia menutup diri, ya kamu juga bisa. Gitu kan? Oke. Jadi, jujur aja ya, ini saling cinta sih. Aku rasa ya. Kamu sama dia saling mencintai, Kak. Jadi, kalau kamu mencintai dia, ya jawabannya, orang ini juga mencintai kamu, gitu. Atau kalau kamu sangat-sangat mencintainya, bahkan kamu mencintainya seumur hidup, ya dia juga gitu. Dia juga mencintaimu seumur hidupnya. Dia susah melupakan kamu seumur hidupnya. Gitu. Oke? Terus aku ngerasanya, apa ya? Ini adalah memang hal-hal yang rumit ya. Bahkan rumit banget, sulit gitu. Entah kamu sama dia ini punya pola pikir yang berbeda. Entah kamu sama dia ini punya keyakinan yang berbeda. Beberapa ya mindsetmu ya, pola pikirmu itu nggak sama dengan dia. Atau keyakinan, kepercayaan berbeda. Beberapa gitu. Ya. Bahkan beda status gitu say, ya. Mungkin ada yang sudah bersama orang lain. Ada yang sudah berpasangan. Bisa aja kamu sama dia ini ya berpasangan gitu, atau ya berpasangannya sama yang lain gitu. Ada yang pernah gitu ya, atau ya ada yang punya pasangan. Bahkan ada yang sudah menikah, aku rasa. Udah ada di sini yang komitmen sudah menikah gitu, aku ngelihatnya. Atau pernah begitu ya. Beberapa. Terus aku ngelihatnya dia ini mencintai kamu seumur hidup karena ya kamu ini bisa dibilang orang yang terbaik yang pernah hadir di hidupnya dia. Kamu tuh terbaik banget sih, aku ngerasa. Karena di sini ada kartu tentang kesempurnaan ya. Mungkin kamu rasa ya, kamu memang manusia biasa. Kamu tidak luput dari kekurangan gitu. Tapi kamu sempurna di mata dia. Kamu rela melakukan apa aja untuk dia. Kamu orangnya penyayang. Kamu orangnya sabar banget, pengertian. Bahkan kamu seperti kasih sayang seorang ibu. Kamu seperti kasih sayang seorang ayah. Atau kamu yang pantas menjadi ibu dari anaknya. Kamu yang pantas jadi ayah dari anaknya gitu. Ya dia pengen banget sebenarnya punya anak sama kamu. Gitu. Terus aku ngerasanya kalau memang ini koneksi spiritual ya, kamu sama dia itu bisa aja sama-sama old soul ya, atau kamunya gitu. Kamunya old soul gitu. Maksudnya kita kayak jiwa tua ya. Aku pernah bahas itu kan. Jadi kalau kita jiwa tua, kita kayak seseorang yang memang punya visi misi tertentu lahir di dunia ini. Jadi kamu lahir di dunia ini sebenarnya bisa aja kamu bertugas untuk menjadi penolong untuk dia.
Kamu lahir di dunia ini bisa aja menjadi penyelamat di hidupnya dia, gitu. Jadi kamu kayak malaikat ya. Ya bisa sih jadi genderuwo gitu ya. Ya bisa lah, kita kan juga bisa marah gitu ya, say. Jadi bisa aja kita jadi genderuwo, tapi ya pada dasarnya kamu kayak malaikat. Basicnya kamu, dasarnya kamu tuh memang seperti malaikat. Kamu kayak jiwa-jiwa orang yang tulus, jiwa-jiwa orang yang mengabdi, menebar kebaikan di alam semesta ini, gitu. Ya, jadi apa aku nggak sayang sama kamu seumur hidup? Ya mungkin kamu orang yang pernah berjasa, ya. Aku rasa ini berapa kalian kamu pernah berjasa di hidupnya si Suneo atau Dora ini ya. Kamu pernah berjasa di hidupnya dia. Ini ada pura-pura kuat ya. Beberapa dealing sama orang yang egois, ada angkuhnya, ada sombongnya. Padahal kekanak-kanakan sih, aku rasa ya. Kamu tuh sebenarnya orangnya lebih dewasa, lebih bijak daripada dia. Atau kamu orangnya lebih tegar daripada dia. Tapi kalau orang ini dia pura-pura kuat gitu. Dia pura-pura kuat tanpa kamu. Dia pura-pura kuat tidak bicara sama kamu. Dia pura-pura kuat menjauh. Tapi sebenarnya dia nggak kuat gitu. Ya, ada yang bertopeng, ada yang palsu, ada yang fake ya orangnya. Atau dia sama yang lain. Dia sama yang lain itu kelihatannya aja seneng, tapi dia nggak bahagia ya. Nih, orangnya sering hadir di mimpi kamu. Atau suatu saat ya, suatu saat kamu akan bermimpi tentang orang ini. Suatu saat bisa saja kamu bermimpi tentang orang ini. Jadi di dalam mimpi itu dia kayak bicara sesuatu. Di dalam mimpi itu kayak dia mengekspresikan sesuatu. Kayak apa yang dia rasakan ke kamu. Misal dia rindu kamu ya, dia hadir di mimpi kamu. Jadi kalau suatu saat ya kamu mimpiin dia, itu memang dia kangen sama kamu, ya. Itulah orang yang mencintaimu seumur hidup. Nih, teka-teki yang akan terjawab. Orangnya penuh dengan teka-teki, ya. Atau ini koneksi apa sih? Koneksi hantu ini. Teka-teki banget gitu. Padahal kalau dipikirkan, ini koneksi kayaknya udah nggak layak lah, nggak wajar gitu. Ini kayaknya koneksi yang udahlah males gitu dengan drama-drama. Tapi kayak ada teka-teki gitu, yang seolah-olah menjawab satu persatu pertanyaan di dalam dirimu dan dia. Contoh, kita kemana aja bertemu tanda-tanda tentang dia. Dia pergi kemana aja menemukan tanda-tanda tentang kamu. Jadi kayak teka-teki yang akhirnya terjawab gitu. Ya, memang terkoneksi gitu ya. Ini ada yang apa ya, mandiri, berdiri di kaki sendiri, dan dihargai. Ini berapa kalian bisa aja kamu adalah orang yang membuat dia menjadi mandiri. Dia akan ke-trigger gitu. Dia akan terpacu untuk berdiri di kakinya sendiri. Semoga ya suatu saat dia punya pendirian. Semoga dia temukan jati dirinya. Semoga dia menghargai karunia Tuhan, yaitu kamu gitu ya. Ini bisa vice versa. Atau ya koneksi ini pada akhirnya membuat kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Koneksi ini menemukan sisi spiritualitas kamu yang tinggi. Ya mungkin koneksi ini membuat kamu sering lihat tarot. Koneksi ini membuat kamu dekat dengan tarot. Atau gini juga sih. Ya berkat koneksi dengan kamu, orang ini jadi terpacu gitu, bahwasanya ya dia harus jadi diri sendiri lah. Jangan kayak orang yang nggak menemukan jati diri, jangan kayak orang yang nggak punya pendirian gitu. Mungkin dengan kehadiran kamu, dia akan jadi mandiri, dia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Maksudnya ya, kalau kebahagiaannya kamu ya, dia harus berjuang lah buat kamu, istilahnya gitu. Jadi aku ngerasanya kamu kayak punya pengaruh besar di hidup orang ini, mengajarkan dia menemukan siapa dia sebenarnya, dan kamu bisa mengajarkan orang ini hidup apa adanya, jangan bertopeng gitu. Kalau memang bahagianya sama kamu ya sama kamu, harusnya begitu ya. Tapi ya sudahlah, kita hargai lah apa yang dia mau ya. Terus aku ngerasanya kalau kamu sering lihat tarot ya, kalau kamu sering memantau
dari tarot gitu. Ya kalau ada energi yang sering terbaca, itu energi dia, ya dialah orang yang mencintaimu seumur hidup, gitu. Jadi misalnya kamu sengaja nggak sengaja lihat tarot, tapi yang muncul energi dia aja, gitu. Ya itu orang yang mencintaimu seumur hidup. Seperti hidup di dunia yang tidak aku inginkan. Jadi ini orangnya bilang gini, dia itu seperti hidup di dunia yang tidak dia inginkan. Mungkin dia fokus ke yang lain, sama yang lain, atau dia jalani hidupnya gitu. Tapi dia bilang dia tuh kayak hidup di dunia yang bukan dia mau. Mungkin badannya di sana, raganya di sana, tapi pikirannya, perasaannya ke kamu. Jadi nggak jadi diri sendiri kan? Dia tidak menjadi apa adanya. Dia hidup di dunia yang sebenarnya itu bukan yang dia mau. Ya kasihan sih, pura-pura bahagia gitu. Yang dia mau kan kamu. Ini ada tolong, maaf, dan terima kasih. Orang ini pernah kamu tolong, dia pernah minta tolong, atau ya kamu pernah baiklah sama orang ini. Terus orang ini pengen minta maaf sama kamu. Kayaknya dia pernah bikin kesalahan, pernah nyakitin kamu, pengen minta maaf, dan dia pengen berterima kasih. Makanya aku bilang, orang ini merasa kamu berjasa di hidupnya. Kayaknya kamu pernah baik, jadi sesungguhnya pengen berterima kasih. Gitu. Nih, andai kamu ada, aku ingin memeluk kamu. Orangnya suka peluk gitu ya, suka dipeluk. Atau ya, nih, hidupnya dia nggak baik-baik aja sekarang. Mungkin dia lagi ada masalah sekarang, atau dia nggak bahagia memang. Jadi dia bilang, andai kamu ada di sini, aku pengen peluk kamu, ya. Mungkin ada yang rindu, ada yang memang baru sadari sesayang itu dia sama kamu. Ada yang baru sadari bahwa yang dia inginkan itu kamu. Jadi ya, dia pengen peluk kamu gitu. Ini ada energi cinta twin flame bersemi kembali, ya. Beberapa twin flame bersemi kembali. Jadi ini kayak hantu sih aku ngerasanya ya. Pernah menghilang terus muncul, atau ya pernah lost gitu, bodoh amat lah, mau kita berkoneksi lah, mau kita twin flame lah ya. Tapi ini dibilang energi cinta twin flame itu bisa bersemi kembali ya. Ya mungkin ada energi lari-lari mengejar gitu. Awalnya kamu kayak menggebu-gebu banget, tapi ternyata dia berlari. Sekarang kamu yang berlari, dia yang kecarian gitu. Ini ada home ya, rumah. Kamu kayak rumah sih buat dia ya. Beberapa kalian, orang ini mau berkelana juga, mau lama sama siapa, kemana. Kayaknya ujungnya dia nyari kamu terus deh. Atau dia pernah mengabaikan kamu, akhirnya dia yang akan cari kamu lagi. Atau dia pernah mikir nggak mau mencari kamu lagi, tapi dia cari kamu lagi, cari tahu kamu lagi lah, gitulah ya. Ini ada internet ya, IT. Mungkin ada tentang IT atau ya internet. Orang ini cuma bisa terhubung sama kamu di internet. Atau ya, dia lagi cari kamu di sosial media ya. Ini beberapa kalian, kamu menutup dirimu banget. Kamu tuh banyak pasif sekarang. Dan dia kehilangan kamu ya. Dia cek sosial mediamu. Kok sepi ya? Kok kamu gak terlalu update? Ya rindulah sama kamu. Atau ada tentang internet ya, pengen berkomunikasi di sosmed, atau ya ada hubungan di sosial media gitu. Bisa juga ya sekarang nggak terhubung, mungkin nggak bicara, nggak ketemu, jadi ya sebenarnya cuma bisa memantau sosial mediamu gitu. Dia cuma bisa cari info kamu di sosmed, mungkin ngecek kontakmu, ngecek sosmedmu, tapi sosmedmu sepi gitu. Kamu nggak terlalu membuka diri ya, dia rindu. Dia bertanya-tanya kenapa kamu menutup diri gitu. Ya dia cari-cari kamu lah gitu di dunia maya. Kalau kamu stalking dia kan di tarot gitu. Kamu kan cek energinya di tarot. Kamu dapat pencerahan gitu. Sedangkan dia cek kamu di sosmed nggak dapat apa-apa. Dia lihat sosial mediamu nggak banyak hal yang kamu buka gitu. Kalau kamu tahu semua di tarot ya. Nah ini, kamu pernah baik sama dia.
Kamu memberi, berkorban. Dianya cuma menerima. Dianya, ya gitulah. Dia hanya diperjuangkan oleh kamu. Tapi di sini dibilang, ya udah ikhlaskan aja. Terkadang memberi lebih baik daripada menerima. Semakin kamu berkorban, semakin sering baik, semakin sering memberi, ya akhirnya kamu menuai yang baik. Ini berapa kalian ada berkah dari koneksi ini ya. Mungkin koneksi ini akhirnya membawa rezeki buat kamu. Atau ya, kalaupun orang ini nggak bisa membalas kebaikanmu, Tuhan kan bisa balas kebaikanmu. Bisa melalui rezeki orang lain atau apa. Kayaknya suatu saat kamu akan sadar, iya ya, aku pernah baik sama dia, akhirnya aku dapat rezeki. Kerjaanku, karirku meningkat gitu. Nih, orangnya yang mencintaimu seumur hidup, dia ini suka menunda-nunda gitu ya. Dia lelet, orangnya lambat. Ada yang kayak apa ya, aku pengen sih memperbaiki hubungan sama kamu, pengen bertemu, tapi ya stalking dulu lah gitu. Atau ya aku pengen komunikasi sih, tapi ya stalking dulu lah. Ya cek sosmedmu dulu lah, memantau situasi dulu lah. Ya suka menunda-nunda gitu. Atau ya udah nanti aja gitu, egonya besar banget gitu, jadi menunda-nunda memperbaiki hubungan. Nih, dia nggak bahagia sama orang lain, dia nggak bahagia tanpa kamu. Ya kamu nih kayak apa ya, ini kan ada orang yang akhirnya menemukan gitu, menemukan jati diri. Dia akhirnya bisa menemukan siapa dia sebenarnya. Jadi kamu kayak udah ngasih cermin, kamu kayak ngasih kaca buat dia berkaca gitu. Kamu jadi diri sendiri ya. Kalau kamu bahagia sama aku, ya kamu berjuang buat aku. Atau ya, aku ngasih kaca buat kamu. Kamu introspeksi diri lah, kamu ngaca, koreksi dirimu. Kamu salahnya di sini. Atau ya ini beberapa kalian ya, beberapa dari kamu ngasih silent treatment, kamu ngasih pembelajaran di dalam diam, ya. Kamu bertapa, tapi sebenarnya kamu kayak menghajar dia gitu. Ya, maksudnya kamu menutup diri nih. Itu kan secara nggak langsung memang pengen dia sadar gitu. Kamu kayak secara nggak langsung pengen menyadarkan dia bahwasannya dia harus koreksi diri. Nah, mungkin dengan proses kamu menutup diri itu, kamu membatasi diri, ya supaya dia koreksi dirinya aja. Kamu bisa diam begitu karena dia. Kamu bisa menutup diri itu karena dia. Jadi ya kamu ngasih cermin sih, buat dia ngaca, supaya dia berubah menjadi lebih baik ya. Itu ribet kan? Nah, oke, aku kasih huruf di namanya dia kamu, kalian vice versa. V, huruf V, F, ada G, ada U, ada C, ada I, A, D, Y, ada S, ada T, H, L, huruf L, ada J, N, P, ada R, ada huruf K. Oke? Bulan spesial ini Agustus, April, ada Juni, September, Desember, ada Juli, Oktober, Februari. Oke? Nah, zodiak dominan Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Leo, Taurus, Cancer, Aries, Virgo. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.